Ya, Kak. Oke, Nah, makasih penjelasannya. Jadi, ini kan saya tuh saya bilang tadi saya serius, saya bukan mau debat, saya nggak apa-apa, nggak Kristen apa-apa, betul. enggak. Room saya memang room edukasi kok. Nggak masalah sama saya, nggak Nah, apa-apa. jadi ini yang disalahkan siapa sementara yang kita tahu. Contohnya saya kan, saya dibaptis. Jadi yang kakak bilang tadi soal minyak urapan itu nggak ada loh, Kak. Jadi apa salah saya? Pak, padahal disuruh loh di sini, Pak. Itu Ya itu sakramen, dia. tapi Bapak tidak menerimanya. Carilah gereja yang menyediakan itu, Pak. Ya teman-teman, luar biasa banyak orang yang murtad, banyak pengajaran hari-hari ini. Tentunya penginjilan semakin meluas hari-hari ini. Dan tentunya juga setiap hari bertambah jiwa. Dan seperti di channel-channel yang lain, ya ada yang baru murtad 2 hari, 3 hari, 4 hari yang lalu. Ya, setiap hari terus bertambah karena penginjilan dan penjelasan Injil yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Agatha ini. Jelas dan tepat, mudah dimengerti dan dipahami, yang menjadi daya tarik yang kuat bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa luar. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, Nah, itu dia. Udah banyak kan penyesatnya kan? Udah banyak kan? Betul nggak, Iya. Kak Nopi? Sebenarnya ini udah mendekati, ini udah akhir zaman itu ya. Nabi palsu udah kelihatan. Penyesat-penyesat itu nggak usah dihitung lagi. Kayak tadi barusan ada ibu sorga. Apa-apaan ini? Nah, jadi kita disuruh berwaspada. Jadi tanda-tanda akhir zaman tuh kayak gimana, Kak? Kita sudah mengalaminya semua itu. Ya, itu tadi. Bahkan ada lagi di Matius berapa, Kak, itu, Kak? Ada yang namanya penganiayaan hebat, ya kan? ya di ini Matius Ya. 24 juga. Ya, disaster. Nah, itu semua gitu ya. Mungkin yang bilang LA kena ajab bisa jadi. Bisa jadi. Shalom Bang Ali Nudin. Iya, bisa jadi. Jadi sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sudah mendekati. Makanya kita tuh, tapi kita disuruh Tuhan Yesus tuh jangan berfokus kepada itu. Fokus kita adalah apa? Menjadi 5 gadis bijak itu. Menyiapkan minyak untuk pelitanya. Jadi ketika mempelai laki-laki itu datang, kita siap sedia untuk menyongsong Tuhan Yesus. Gitu. Mau sekarang detik ini, mau 20 tahun yang akan datang, mau 100 tahun yang akan datang, tidak ada bedanya. Tetap kalau kita itu percaya kepada Yesus, kita semua akan dibangkitkan. Gak usah takut kan? Tuhan Yesus berpesan itu kan? Jangan khawatir kan? Jadi ngapain kita khawatir? Sibuk sekali dengan akhir zaman. Yang penting apa? Kita siap sedia. Gitu. Lengah dikit akhir zaman. Itu, gitu Bang. Jadi tanda-tanda itu sudah semua digenapi. Hampir semua ya Kak ya, Kanopi ya. Penyesat udah. Nih lihat, Abang bayangin ya. Hampir setengah dari penduduk dunia ini sudah disesatkan si setan. Mayoritas kedua terbanyak di dunia, udah tersesat. Ya kan? Bener nggak? Nah, itu. Tuh Bang John tuh bagus tuh. 365 kali dikatakan jangan takut sebanyak hari dalam 1 tahun. Keren. Setiap hari Tuhan Yesus bilang jangan takut, jangan takut. Hari-hari Tuhan mengatakan kita itu supaya jangan takut. Terus buat apa kita memikirkan hal-hal yang seperti demikian gitu loh. Cuman di Alkitab nggak pernah dibilang jangan kangen. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan takut ya udah. Jangan berzina jangan. Apa sih?
Jangan mencuri. Jangan apa lagi demi Alek banyak. Jangan. Gitu. Jadi apa yang kita khawatirkan kalau Kristus itu ada di dalam diri kita dan kita di dalam Kristus, apalagi yang mau kita takuti, betul nggak? Demi Alek. Siap, demi Alek. Berarti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya tinggal menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya Kak ya? Woi, kerjakan keselamatan. Woi. Kau nunggu sebari ngegrosrek WC, nyapu. Daripada lu bengong gini, kagak benar. Ya kagak bisa. Jadi kita cuma nunggu, menantikan kedatangan Kristus sembari kita mengerjakan keselamatan, kan dikatakan ya. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Di mana itu Kak? Filipi 2. Filipi 2 ayat 12. Bacain ya. Bentar. Nopi pinter ya baca firman Tuhan nih. Ini dibantu sama laptop, nggak pinter sih. Oh, enggak, maksudnya ingat ya, langsung connect gitu di pikirannya. Sedikit lah. Kan murid. Ini bener banget ya. Jangan mengingini si istri sesamamu. Yang typing gila. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja Iya, satu lagi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, justru kita itu disuruh mengerjakan keselamatan sama muridnya, berarti kita yang dimuridkan oleh Rasul, kita juga dikatakan seperti itu. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi bukan ketika di muka Yesus aja, di belakang Yesus juga. Itu. Jadi kita itu nggak boleh dalam hati itu A berkata A di depan B. Itu kan orang-orang munafik. Gitu. Seperti apa Kak contohnya mengerjakan keselamatan? Contohnya ya, Kak. Aku tuh kangen banget sama kakak. Aku kirim ya TikTok Universe. Nah itu. Kak, aku tuh seneng banget sama kakak, ngefans banget. Iman tanpa perbuatan hakikatnya modal. Mana? Apa-apaan kalian ini? Filipi berapa tadi Kak katanya Kak Nopi? 2 ayat 12. Nah itu. Jadi Bang Rifman juga kalau misalnya menantikan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, ya abang juga mengerjakan keselamatan itu gitu. Ya benar-benar. Udah dibaptis kan Bang? Oh udah dong Kak, udah. Nah kalau kita semua sudah dibaptis, berarti kita juga sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kita, sudah menerima Ekaristi? Sudah? Apa Kak? Sudah menerima Ekaristi juga? Apa itu Ekaristi Kak? Astagfirullahaladzim. Aku jujur loh Kak, kalau nggak tahu aku bilang nggak tahu loh Kak. Perjamuan kudus. Oh sudah Kak, sudah. Nah kalau kita sudah dibaptis berarti kita sudah mengenakan Kristus. Kalau kita sudah Ekaristi berarti kita sudah berarti Kristus sudah ada di dalam kita gitu. Berarti kita sebenarnya lebih gampang lagi mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Harusnya Roh Kudus itu menuntun kamu gitu terhadap apa yang tidak bisa kamu lakukan gitu. Nah, jangan nikung bini angkat orang, astagfirullah sahabat Nabi. Jangan mengingini babu tetanggamu, Allah Akbar. Jangan, gak boleh gitu ya typingannya ya. Yang baik-baik lah woi. Gitu. Jadi nggak cukup, kita nggak cukup hanya percaya aja gitu kan. Saya selalu mengatakan kan, Kak, sate itu bikin kenyang ya Kak, dimakan pakai nasi. Iya, tapi kalau nggak dimakan satenya sama nasi ya nggak kenyang, cuman ngomong doang. Lah mereka yang duluan
Iya, memang mereka itu suka sekali memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu dengan tidak bijak. Nah, gitu Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terus mengenai talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, Kak, bisa nggak? Talenta? Emang kamu Ya. punya talenta? Maksudnya talenta apa nih? Bakat? Contohnya, ya, Apa? Maksudnya Kemudian apa? kita- Kamu punya talenta apa? Menghujat? enggak, Bukan talenta kan? Iya, astagfirullahaladzim. itu bukan talenta. Itu kebiasaan itu. Iya, kalau bagaimana Kak dengan talenta kita? Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, ya yang penting kita mengerjakannya dengan rule yang daripada Yesus, itu semua baik. Jadi kalau kamu punya talenta jadi tukang sapu, itu baik. Kalau kamu punya talenta jadi satpam, itu baik. Yang penting jangan jadi satpam tapi alih profesi. Kalau kamu punya talenta jaga nasi padang, ya jaga nasi padang dengan baik gitu loh. Jangan jaga nasi padang sambil ngomongin iman orang. Jadi kalau kamu punya talenta jaga SPBU, ya jaga aja SPBU. Kalau kamu punya talenta jualan tiket di Trans Studio, ya kamu lakukan aja. Tapi dengan hal yang baik gitu, karena takut kepada Kristus gitu loh. Ya kan? Jadi kalau punya talenta itu ya lakukan dengan benar gitu loh. Kalau cuman talentamu segitu jangan berkecil hati. Karena sebenarnya talenta-talenta seperti itu sangat dibutuhkan sama manusia di dunia ini. Coba kamu bayangin kalau nggak ada satpam. Ya ribet toh. Nggak ada satpam. Kalau misalnya lu masuk ke ini ke komplek terus kan, ini di mana ya alamatnya, kan butuh satpam. Kita ditolongin satpam toh. Jadi alamat itu satu. Yang kedua, kalau ada maling, satpam siap sedia, laki gitu kan. Nah, ikan, coba kamu bayangin kalau nggak ada yang jaga nasi padang, lu prasmanan. Gimana coba? Siapa yang berapa Mbak? Ikan butuh kita penjaga nasi padang gitu kan. Kalau nggak ada ini penjaga SPBU, gimana kamu mau ini sendiri kayak di luar negeri? Jadi nggak apa-apa, talenta apapun yang kamu miliki, asal kamu kerjakan itu dengan baik, kan itu bagus. Yang penting kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadi penjaga nasi padang, sebenarnya kita itu sudah menjadi berkat bagi orang lain gitu, membantu orang lain gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan, itu malah lebih baik, itu lebih bagus, ya kan? Daripada sibuk kali ngomongin Tuhan orang. Ya aku dong. Hah? Ya aku dong. Apa tuh? Bantu. Nah, Kak Nopi ini apalagi dia mah bukan lagi nih, bukan ecek-ecek ini ya kan. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau jadi satpam, jadilah satpam yang baik gitu kan. Itu kan lebih baik sebenarnya. Ya, kembalilah ke alam kita masing-masing yang dulu. Gitu. Saya juga ingin sekali menjadi saya yang dulu, Bani Rebahan. Siapa itu? Udahlah, janganlah gitu. Satpam itu adalah pekerjaan yang mulia. Serius, ya kan? Gitu ya kan. Ada lagi Bang Risman yang mau kau tanya? Banyak kali pertanyaan kau. Nanti tentang cerai mau kakak? Alah, nantilah, tunggu aku kawin dulu lah. Sorry. Iya, maksudnya kan aku ini kan Kak, gimana ya, ada teman lah yang ingin belajar musik kan Kak. Saya kan punya adalah tahu sedikit Kak masalah tentang musik gitu loh Kak. Gak ada suara Kak? Aku kan dengerin kau kok nggak ada suara. Halo. Ya, halo Pak Naga. Salam. Selamat siang. Salam, selamat siang. Gini ya.
Saya mau bertanya, saya Kristen ya. Mengenai kejadian 6 ayat 9 kan Nuh, riwayat Nuh. Kenapa Pak? Dengar ya? Ada, kami mendengarkan Bapak. Di kejadian 6 ayat 9 riwayat Nuh. Jadi di situ dikatakan bahwasanya bumi kan sudah dipenuhi dengan air bah. Lalu? Jadi semua manusia kan sudah musnah di bumi. Terus? Jadi pertanyaan saya, jadi bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Sedangkan riwayat Nuh anaknya kan Sem dan Ham dan Yafet kan? Jadi itu bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Dari salah satu anaknya inilah, Nuh ini. Ada. Kalau nggak salah itu, bentar ya. Ada. Bapak baca di Kejadian 10 Pak, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Nah itu coba baca dari ayat 1-nya. Jadi semua bangsa-bangsa itu berasal dari keturunan Nuh. Oh, dari sini semua. Ini coba dibaca aja dulu. Tuh yang keturunan 10. Kus. Nah itu coba. Inilah keturunan Sem dan Yafet, anak-anak Nuh. Sampai mana ya? Tapi kan di situ nggak ada disebutkan bangsa Mesir. Kau baca dulu. Baca dulu. Sampai berapa, Kak? Ya kau baca aja dulu satu Saya aja, baca, belum ada saya kau baca. baca. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yahwan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodadim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut ayat 6-nya. kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Bapak tahu Raimah. Nimrod? Itu Raja Mesir, Nimrod. Pernah dengar ini? Jadi dia Iya, dari tapi mana? kan dari berarti Ham. Itu. Oh, berarti waktu Nuh itu kan orang kan udah diajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah, berarti si Ham ini dari mana ya? Si Nimrod itu tidak menerima ajaran dari si Nuh. Makanya mereka mengalihkan diri. Tidak menerima ajaran dari Nuh, Pak. Namanya manusia itu punya kehendak. Ya, mereka itu kan mau membuat ilahnya sendiri. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita yang udah Kristen aja masih mau berbuat dosa. Kan kita disuruh menuhankan Tuhan Yesus, tapi tahu-tahu kita menuhankan syahwat kita. Aku tuh jauh-jauh ngomongin si keturunan Ham. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Mesir, Pak. Ya kan perlu juga sejarahnya dari mana kan kita kan Kan udah supaya ketemu, mengerti. Pak. Jadi gini. Ah, Apakah mereka tidak diajarkan Tuhan? Mereka itu mengenal Tuhan, semuanya mengenal Tuhan gitu. Tapi apakah mereka mau? Kan enggak gitu. Kayak kita orang Kristen aja, Pak. Disuruh Tuhan Yesus perjamuan kudus setiap hari. Kan elunya kagak mau. Disuruh ngaku dosa setiap kali berbuat salah. Nah, elunya kan kagak mau. Kan disuruh Tuhan itu
jangan kita itu menuhankan hawa nafsu kita, jangan kita menuhankan emosi kita. Tapi kan lu nya kagak mau. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Ham. Kita yang orang Kristen aja kadang-kadang kita tidak membuat Yesus itu jadi Tuhan kita loh. Kenapa? Karena kita lebih apa? Menuruti emosi kita. Kadang-kadang menuruti ego kita. Padahal kita disuruh bodoh di hadapan Tuhan, menyalipkan seluruhnya, taat sama Tuhan Yesus. Tapi kan kita sering jatuh ke dalam dosa. Tahu nggak? Iya. Bukan lagi hal tentang keturunan siapa-siapa yang mau kita pelajari, Pak. Tetapi kita itu harus lebih fokus mengerjakan keselamatan kita. Apa itu? Ya itu tadi. Kita benar-benar harus menjadikan Yesus itu Tuhan atas segala perbuatan. Itu. Ya. Nah, tadi Bapak memang ya nanya kan, betul. si Mesir ini dari mana? Dari keturunan yang mana? Dari Nuh. Ini udah ketemu. Jadi kalau Bapak tanya kan, kok bisa, Kak? Bang, gini, Pak, gini ya, Pak ya. Kekristenan itu sejak awal tahu nggak Bapak seperti apa? Itu udah banyak yang melenceng sampai sekarang ini, banyak yang nggak tahu kan? Iya. Seperti apa? Kenapa? Karena kita manusia tiap hari merubahnya, tiap hari mengikuti ego kita. Ini kalau kita tarik ya, kalian tahu nggak gereja mula-mula itu seperti apa? Harus pakai dupa, harus seorang imam yang ada di dalam gereja. Ini semuanya kan sudah berubah. Kenapa? Karena kita mengikuti ego kita. Yang penting Yesus. Karena Yesus yang penting lihat hati. Kata siapa Yesus lihat hati doang? Yesus melihat perbuatanmu juga. Perbuatan, iya, betul. Nanti disuruh pakaian sopan di Alkitab, kau pakai tali satu, pakai kutang-kutang, pakai rok span-span. Nggak apa-apa, yang penting lihat hati. Kata siapa? Iya. Disuruh sujud kau duduk. Iya kan. Apa? Apa? Kalian bahkan nggak tahu kekristenan itu sejak semula seperti apa. Udah rubah semua toh. Nah, gitu. Oh dulu kan mereka semua kenal Tuhan Yesus, semua keturunan mengenal Tuhan. Tapi kan mereka menolak untuk itu. Pertama udah melenceng satu, dilencengin lagi, lama-lama semuanya hilang. Nah, itu makanya sekarang kita harus mencari kebenaran. Itu kan kata tadi Kak Nopi udah baca ya, Kak Nopi ya. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Kita harus cari kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kita cari tahu Tuhan Yesus itu maunya apa sama kita. Bukan maunya kita dituruti Tuhan Yesus. Gigi kau. Ya saya bertanya itu Kak supaya tahu dari mana silsilahnya gitu aja nih tadi. Ada Bang. Jadi di Kejadian 10 ya. Kadang-kadang kita masih belum selesai nih baca Kejadian 5. Udah tanda tanya. Makanya baca dulu secara runut. Itu. Baru deh kita tahu. Itu. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Nah itu aja tadi Kak, supaya tahu aja silsilahnya dari mana. Itu aja. Ham ya Pak ya. Keturunan Ham ya. Iya. Tuhan berkati Pak Naga. Gimana? Berarti seluruh, contohnya gini ya. Berarti seluruh dunia ini setiap bangsa-bangsa berarti dari ketiga anak Yapet ini, Sam dan Ham dan Yapet ya. Iya. Keturunan Nuh, lari lagi keturunan inilah sampai ke Adam itu. Oke. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Turunan. Oke, silakan Bang Kiri ya. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Ada yang mau ditanyakan? Siang. Iya mau nanya dikit Kak. Mangga. Terkait sakramen Ekaristi Kak. Ya boleh. Mau nanya kalau dalam pengajaran yang apostolik dalam Alkitab, kalau tubuh dan darah Kristus itu disimbolkan atau memang benar-benar dia itu hadir dalam Ekaristi itu Kak? Ya,
secara rahasia kerajaan sorga, makanya namanya misterion. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Yesus nggak pernah bilang, ambillah, inilah lambang dari tubuhku, nggak pernah. Yesus selalu bilang, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan bagimu demi penghapusan dosa-dosa. Ya benar, itu tubuh Kristus. Tidak pernah yang namanya itu lambang. Itu benar-benar tubuh Kristus. Sama, makanya saya bilang, sama seperti baptisan, sakramen, sama seperti sakramen ekaristi. Itu yang dilihat kan roti dan anggur ya Bang ya? Tahu nggak? Iya, Kak. Tapi itu adalah tubuh Kristus. Sama ketika Yesus melakukan mujizat, yang dilihat itu kan badannya kan. Waktu Yesus mengubah air jadi anggur, yang dilihat itu kan Yesus itu tangannya doang megang itu dan merubah itu kan. Betul nggak? Yang dilihat para rasul itu gitu nggak sih? Yang dilihat Bunda Maria itu kan cuman tubuh kemanusiaan Yesus kan? Betul nggak? Benar nggak? Bener, Kak. Tapi kenapa berubah? Kenapa berubah? Secara misteri, rahasia kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah misterion, tak terjangkau manusia. 1 Timotius 6 ayat 16. Misteri dong. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut. Gimana caranya? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau nggak terhampiri, misteri nggak? Misteri, Kak, ya. Misteri itu kan sesuatu yang nggak bisa disingkap dengan kepala kita kan. Nah itu, jadi ketika Yesus melakukan perjamuan akhir, ya, perjamuan terakhirnya itu Yesus ngomong, ambillah, inilah tubuhku. Dia nggak pernah bilang itu lambang. Jadi kalau ada yang mengatakan ekaristi itu lambang, ya ngapain namanya sakramen? Ngapain namanya misterion? Karena dari bahasa Yunani itu misterion. Sakramen itu bahasa orang Latin ya, dari Arab, makanya namanya sakramen. Sacramento, tahu kan? Nah itu bahasa Italinya tuh, bahasa orang Pacitan. Nah sebenarnya bahasa ini misterion. Sabar, saya lagi baru beli buku. Oke, ini bagus sekali ya. Nih, kalian nanti boleh beli ya. Ini kitab sembahyang dan doa-doa. Di sini masuk, di sini sakramen-sakramen, 7 sakramen. Ya, itu. Jadi arti sakramento, arti misterion itu artinya apa? Rahasia. Gitu. Jadi ekaristi itu ketika Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, bagi penghapusan dosa-dosa. Itu beneran tubuh Yesus, karena tubuh Yesus bener-bener kan di kayu salib, betul nggak? Nah itu dia. Spill bukunya, kitab sembahyang dan doa. Buku doa. Iya. Ini kayaknya ada di toko itu ya. Di toko Oren ada itu. Iya, Kak. Ada. Nah kalian beli aja, ini kitab sembahyang lengkap sekali sama sakramen. Untuk yang nanya ya, gimana sakramen perkawinan, kau cari aja di sini ada. Betul, Kak. Nah, jadi tentang ekaristi itu beneran. Karena Yesus itu datang untuk mati kan? Apa Yesus datang untuk leha-leha? Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya toh? Iya, Kak. Nah, itu. Jadi apakah ekaristi itu lambang? Gak. Gitu. Ya, Yesus datang untuk kurban. Nah itu, kalau Yesus datang untuk menjadi kurban, maka ekaristi adalah, nggak ada yang tahu. Ekaristi itu kurban, cu. Kurban dalam perjanjian baru, betul, Kak. Kurban. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kurban. Bangsa Israel berdosa, kurban. Orang Kristen waktu berdosa,
Kurban. Kurban. Jadi ibadah orang Kristen itu apa, Kak? Kurban. Oh, kira ngapain? Karena kurban ada ayatnya, Kak. Kak, ini bagus ya. Sebab tanpa penumpahan darah, aduh lupa aku, itu di katekisasi harusnya ada. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Coba baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah itu, kita diampuni melalui penumpahan darah. Ini harus kalian list ya, ayat ini ya, Ibrani 9 ayat 22 ini. Ini besar sekali, ini katekisasi saya pertama dulu ini, sampai lupa aku, harus saya populerkan ini. Jadi kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pencurahan darah, tidak ada apa tadi katanya, Bang? Tidak ada, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nggak ada, kita ini nggak ada yang bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Emang lu dengar khotbah dia ampuni? Hey, lu kalau ke gereja jangan cuma mau dengar khotbah, nggak diampuni dosa lu. Ini hukum Taurat. Kita ini menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus mengatakan ini, kita bisa apa? Sembayang kok jengkit-jengkit kok, nggak kan bisa kok diampuni. Lu aku bilang, nggak ada. Itu ibadah itu adalah sebenarnya adalah kurban lagi. Kalau kita sembayangnya ortodok ya, mohon maaf ya, yang sebelah kagak diajak. Kita kagak ngomongin yang sebelah, males. Kita itu nungging-nungging itu nggak ada, bukan untuk diampuni dosa kita, nggak bisa. Ini kata dia, tanpa penumpahan darah. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu semua ngomongin kurban. Lu nyanyi-nyanyi di gereja kagak diampuni dosa lu. Lu jingkrak-jingkrak konser, nggak diampuni sayang. Nggak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada dosa kalian. Kalian mau nangis darah, sujud 20 juta tahun, gak bisa. Gitu. Paham ya sekarang kenapa pentingnya ekaristi. Dari kemarin ya, selalu gua ngomongin ekaristi. Karena ini, kalian gak tahu ini, sepenting itu sakramen ini. Baptisan, ekaristi. Itu semua bicara tentang penumpahan darah. Emangnya ada yang lain? Gak ada. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apakah itu hanya lambang? Tidak. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Katanya nggak pakai Taurat, gimana Bu? Bingung saya. Siapa yang bilang nggak pakai Taurat? Kalau orang Kristen tidak pakai Taurat, orang Kristen semuanya mencuri, berzina, berbohong, mengingini milik sesama. Itu hukum Taurat. Siapa yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat? Datang ke sini, gue tamparin 2,5 hari. Kenapa aja orang Kristen kagak pakai Taurat? Justru kami menggenapinya, kami meneguhkannya. Roma berapa tuh Kanopi? Kalau kita kagak pakai Taurat, Cuk, disuruh jangan berzina, jangan mencuri, mengingini milik sesama. Udah kami pengen semuanya, makanya lu rakus semuanya. Tampar. Itu jangan bilang orang Kristen kagak ada Tauratnya. Kalau nggak ada Taurat, kamu tidak akan mengasihi sesamamu dan kamu tidak akan mengasihi Allahmu. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Di dalam dua hukum yang utama dan terutama ini tergantung seluruh hukum Taurat. Kata Yesus itu ya Kak Nopi ya.
Roma 3 nih, kalau nggak salah deh Kak. Ntar coba lihat dulu. Jadi ya Heru, kalau kamu bilang orang Kristen nggak punya Taurat, sini orangnya gue jambak yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat. Nggak pakai Taurat iya, Taurat pakai, Taurat kagak. Jadi siapa Roma? Siapa Ani yang mengatakan kita tidak lagi hidup di zaman Taurat? Gigi kau. Ada memang, saya tengok di TikTok itu kayak gitu, semuanya bilang kita tidak lagi menggunakan Taurat. Kadang-kadang pengen aku jambak-jambak kepalanya yang botak itu. Taurat Kak. Taurat bukan lah. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bukan itu Luka. Yang mana? Jadi Roma 13. apakah karena iman kami meniadakan Taurat? Tidak, sekali-kali tidak. Malahan kami meneguhkannya. Kurang lebih gitulah. Salah berarti aku. Cobalah googling lah kayak gitu. Nggak ada siapa bilang kami nggak pakai hukum Taurat ya Heru ya. Orang Kristen itu jangan dulu orang Kristen. Tuhan Yesus itu pakai Taurat cu. Waktu dia mengajar ke murid-muridnya, emang kau kira pakai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Itu kayaknya Roma 3:31 Kak. Kau baca? Ya itu dia, betul. Betul. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu yang bilang orang Kristen itu. Yang bilang orang Kristen itu siapa? Paulus. Mau apa lo? Jadi jangan bilang lagi dong Taurat itu dibilang udah nggak dipakai, anjas. Kalau Taurat udah nggak dipakai, besok curi kau ya Kyrie eleison. Jangan lah Kak. Iya, besok kau ambil aja istri tetanggamu, budak tetangga kau, ya kan? Paulus orang Yahudi bukan? Iya, bukan dia suku Benjamin. Iyalah orang Israel, dia orang Israel. Satu lagi boleh Kak, ada yang mau saya tanya tentang terkait Silakan. ini Ekaristi juga. Dalam ada nggak ketentuannya kita minimal berapa kali memperingati atau melakukan Ekaristi Kak? Baca 1 Korintus 11 dari ayat 23 sampai 25. Kanopi mungkin bisa. Apa Kak? 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 20 dari 23 sampai 26. Coba. 1 Korintus 11. Yes. 1 Korintus 11 ayat 2 Dari 23. 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Stop dulu. Lakukanlah ini sebagai Peringatan akan aku. Lanjut satu lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus kamu ngingatnya tiap hari apa mau setahun sekali? Kan Ekaristi itu sebagai pemberitaan akan kematian Tuhan sampai Yesus datang kan? Itu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kau ingat Yesus tiap hari nggak? Oh, ingat Yesus pas Paskah, pas Natal toh gitu. Hah? Enggak lah. Enggak, setiap hari. Ya itu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Loh, berarti kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus. Sepanjang hari kita mengingat Yesus. Lakukan setiap hari. Jadi Ekaristi itu sejak semula memang dilakukan tiap hari. Kita baca Kisah Para Rasul. Ini Rasul ya. Nih Rasul. Tiap hari murid berkumpul dalam bait Allah memecah-mecahkan roti. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46 Kak. Dengan bertekun
Halo, Kanopi. Yes. Kisah para Rasul Oh, 2 ayat Kanopi. 46. Oke, oke. Oke. 2 ayat 46 ya. Yes. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Stop. Ngumpulnya tiap minggu. Tiap hari. Tiap minggu. Tiap hari. Nah, lanjutnya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Memecah roti bukan lagi bagi-bagi roti untuk ini ya, prasmanan gitu loh. Bukan lagi papa hare, bukan lagi ngariung, apa namanya itu bang? Itu. Jadi kalau kamu kira ini memecah-mecahkan roti ini apa? Ini ekaristi, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti. Ini di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi yang utama itu ekaristi dan memuji, bukan muji Tuhan terus nggak ada ekaristinya. yang sekarang kan dibalik ya Kanopi ya. Adanya memuji Allah aja. Mecah-mecahin rotinya nomor sekian. Jadi tujuan utama ke gereja itu kurban dulu, ekaristi dulu. Nah, ini sambil. Jadi bukan muji-muji Allah sambil memecah-mecahkan roti. Enggak. Sari roti, roti sari roti. Gitu, Bang. Jadi bagusnya tiap hari, Bang. Cuman kan karena di Indonesia ini orang-orang pada gawe ya, bener nggak? Jadi puncaknya sebenarnya memang tiap hari. Puncaknya itu ya hari Minggu, karena Yesus itu bang. Oke. Nah itu mana Iya, ayat? Kak. Ada. Satu lagi boleh nggak, Kak? Boleh. Satu pertanyaan. Kak, kalau roti yang digunakan itu sebenarnya roti yang beragi atau tidak beragi, Kak? Dari teks aslinya itu beragi. Arton atau artos. Artos itu pasti roti pada umumnya. Kalau tidak beragi itu azimos. Itu. Oke, siap-siap. Makasih banyak Kak ya, udah repot-repot menjelaskan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Shalom, izin turun dulu. Ya, shalom. Gitu ya. Jadi yang bilang sari roti enggak ya. Ekaristi ya, roti yang digunakan ketika perjamuan itu yang membuatnya harus jemaat juga. Nggak bisa beli. Nggak ada yang bisa beli. Kenapa? Karena yang buatnya juga itu harus berpuasa. Kok kira itu roti murahan, cu? Nggak bisa. Diganti singkong nggak bisa. Karena Yesus tuh nggak pernah mengatakan, akulah singkong hidup. Nggak pernah. Yang di Alkitab dikatakan apa Kak? Kanopi? Akulah roti hidup. Mana ada? Akulah singkong hidup. Jim. Agak lain kau. Singkong itu tidak pernah dihamiri dengan ragi. Karena kalau kita lihat di doa Bapa kami, kalian kalau mau coba ada Kak Nopi atau Bang Risman ingat nggak doa Bapa kami? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artos. Itu, berilah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Kau cari aja sana, kau tanya sama orang-orang Pacitan, pasti roti. Itu tuh bukan makanan, bukan berikanlah kami makanan kami cukup, bukan berikanlah kami roti secukupnya. Bahkan di dalam Kejadian, dengan bersusah payah engkau akan mencari rotimu. Iya, our daily bread. Bener kan, Kak Winter? Winter. Iya, ini lagi rejeki dari mana? Diterjemahin rejeki. Berikanlah kami pada hari ini rejeki kami yang secukupnya. Istri itu rejeki, menurut kau itu roti. Gimana ceritanya? Berikanlah kami rejeki. Anak itu juga disebut rejeki. Berikanlah kami anak secukupnya pada hari ini. Enggak gitu, cu. Mana?
Nah itu. Jadi di dalam Kejadian juga, makanya kan waktu peristiwa bangsa Mesir itu keluar dari perbudakan Israel kan, itu kan yang turun dari langit itu apa Kak? Roti. Mana ya? Mana itu roti? Yang Yesus bagi-bagikan dengan ikan itu apa? Singkong. Roti. Berapa roti itu? 5 roti dan 2 Iya, bukan ikan. 5 singkong ya sayang ya, bukan. Bisa Kak, nggak bisa diganti dengan singkong, nggak bisa, harus roti. Hari gini nggak bisa nyari roti, bisa. Karena roti itu pada umumnya semua negara itu pasti ada. Ya, makanya ada yang kita kenal sebagai roti Maryam. Kak boleh ngomong nggak Kak? Ya boleh banget lah, udah di atas masa nggak boleh ngomong? Gimana? Ini kan kakak ini beberapa hari ya, hampir seminggu ya kakak nggak live ya. Iya, selama yang di Bennett lah. Iya, semua akun kakak aku chat kan. Nah jadi ceritanya tuh gini, ceritanya tuh setiap kali mereka ngelihat aku live atau apa gitu, orang-orang tuh pada nanya kakak ke aku gitu loh. Jadi Kak Novi, Kak Agatha mana? Demi Alex, apalah, pokoknya itulah. Miss Universe. Iya, Miss Universe mana? Bulan. Miss Universe mana? Tolong dong cariin. Ya gimana? Aku nyarinya gimana? Makanya semua akun kakak tuh ku chat. Kakak aja lihat di situ. Terus lagi gini kak, perlu diinikan juga sih kak. Kalau aku suka naik tuh bukan mencari atau kayak gimana gitu, tapi memang ada hal yang mau aku tanyakan. Dan mau pengen bantu-bantu kakak juga. Tapi kayaknya kalau kakak live nanti malam aja deh aku tanya sesuatu, karena takut dimarahin deh kalau sekarang di ruang kerja juga. Oke, siap. Thank you ya Kak Novi udah bantu juga. Siap. Masih bisa kok, masih bisa bantu. Buka-buka lagi, masih ada waktunya. Oke, mantap. Ini ada Riris Tampu Bolon. Silakan Riris. Aduh. Kenapa Kak? Kenapa? Kepencet ya? Tertekan. Kalau kata si Bor pasti dia tertekan, gak apa-apa. Risman, ada yang mau ditanya Risman? Cukup kak. Oke, Tuhan memberkati ya. Risman ini rajin loh kesini. Ya Kak, Riris Tampu Bolon gak apa-apa, aman. Di sini mah aman. Mereka bilang gini kak, si Novi itu, Novi yang mana? Muridnya Agatha, katanya gitu kak. Aku Anjas, murid aku enggak tuh. Siap enggak guru, lah. Kita siap sama-sama guru. murid di sini kok. Enggak Siap ada. guru. Iya. Ya Kak Riris, nggak apa-apa Kak Riris, aman. Halo. Susi Lili Suryani Manurung. Assalamualaikum. Tertekan ya kayaknya ya. Semuanya pada tertekan. Ini ada Ripka. Halo Ripka. Halo. Ini banyak yang ngirim permintaan ya. Ini beneran ini. Berapa aja ini? Banyak sekali. Tapi nggak bersuara, tertekan deh kayaknya. Halo Ooli, silakan. Ya, shalom Kak Agatha. Demi Alek, silakan. Oh, demi Alek. Tapi saya lihat Agathanya ini di roomnya. Oke. Saya Ya, penasaran. sama seperti Yesus yang dikenal murid-muridnya Yesus, tapi kadang-kadang ada yang menyebutnya Isa. Tapi kan yang penting siapa Oh, gitu. Yesus yang diperkenalkan Rasul itu yang benar gitu. Yang palsu banyak. Silakan Bang. Ini temanya ini Yesus bukan Allah. Kok bisa? Itu kan aku nanya, tanda tanyanya nggak, janganlah dibuang. Yesus bukan Allah. Hah? Itu 3 kali makanya loh aku itu nanyanya. penasaran gitu.
3 kali loh itu aku nanya. Kok bisa pikir begitu loh? Suka-suka aku lah. Baru udah salah. Itu kan Allah. Wah, kacau. Makanya kalian tuh jangan Kacau kita cepet-cepet Kristen, banget Kak, gitu. kalau Yesus bacanya. bukan Allah. Kenapa? Jadi ribet Kak Kristen kalau bukan Enggak, Yesus. Anda aja yang ribet, saya nggak pernah ribet. Yesus aja ya. Yesus aja ketika mengambil rupa manusia, dia menjadi manusia, dia mengajar, dia harus mengalami masa kecil dulu. Yesus nggak pernah bilang sama Bapak ribet banget, nggak pernah. Waktu Yesus ditamparin tuh sama orang Romawi, Yesus nggak pernah bilang gitu sama Bapak ribet banget sih ketimbang mau jadi korban aja harus ditabokin, gue nggak pernah. Jangan ngeluh, Bang. Jangan ngeluh, karena Tuhan Yesus aja nggak pernah ngeluh. Nggak ada yang ribet. Kalau nggak mau ribet, udah Bang, langsung auto neraka. Yesus nggak pernah bilang itu kan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal lahir dari perawan dan takluk terhadap Taurat. Yesus nggak pernah bilang, Bapak ribet banget, gue harus ngikutin Taurat, gue mau makan babi nih. Yesus nggak pernah komplain. Jadi kalau orang Kristen mau dimuridkan menjadi muridnya Yesus, jangan bilang ribet. Kalau nggak mau ribet, masuk gereja Mormon. Kalau nggak mau ribet, sembah batu aja, bertuhankan batu. Nggak ribet. Ada apa tuh Kak Agatha? Apa? Kenapa? Gereja Mormon tuh ada apa? Ada badaknya. Why? Iya. Cobain aja Bang, masuk Bang, insya Allah. Semoga istiqomah di Mormon. Cobain aja. Iya, jangan pernah penasaran sama ajaran Saitoni Rojim, Bang. Oke. Apa itu Mormon? Enggak, cukup tahu aja ya. Pokoknya apa yang tidak diajarkan Rasul kagak usah didengerin ya. Insya Allah itu sesat. Gitu, Bang. Ada yang mau ditanya lagi, Bang? Dari yang di sini nih. Ada mau cari ilmu dulu sama Bu Agatha dulu. Silakan. Sakit hati aku, Bu. Dibilang Yesus berdosa. Kenapa, Bang? Sakit hati aku dibilang Yesus berdosa. Apa bilang dosanya Tuhan Yesus? berdosa? Ngapain kok sakit hati? Apa dosanya Yesus memang? Ya iyalah. Masa dituduhnya karena Yesus dibaptis Yohanes, jadi dituduhnya lah Yesus orang berdosa juga. Dituduhnya Yesus orang berdosa karena dibaptis Yohanes. Yohanes aja nolak loh. Di dalam Yohanes aja ya, di Yohanes 1, Yohanes Pembaptis, Nabi Yohanes ya. Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yohanes. Nabi Yohanes saja bilang, harusnya aku yang dibaptis olehmu. Membuka tali kasutnya aja aku tidak layak. Yohanes Betul. Pembaptis bahkan sabar, dijelasin dulu. Biar lu jangan sakit hati. Lu ngapain sakit hati? Ketika Yohanes mengatakan itu, Yesus bilang apa? Tidak apa-apa, supaya digenapi apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan, ya, luruskanlah jalan bagi Tuhan supaya. Nah, kemarin itu sebenarnya kita memperingati hari Teofani atau hari Epifani. Peringatan pembaptisan Tuhan Yesus itu hari Minggu kemarin. Ya, mungkin di gereja-gereja sekarang, gereja-gereja keturunan Roma tidak pernah memperingati ini, tapi gereja-gereja awal memperingati hari Teofani atau hari Epifani. Epifani atau Teofani, penampakan ilahi sekaligus pembaptisan. Kenapa Yesus harus disalib? Supaya di dalam peristiwa Epifani ini atau Teofani ini, di situ Allah Tritunggal itu dinyatakan. Kan begitu Yesus keluar dari air, terdengar suara Allah, ya kan? Inilah anakku. Anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia, supaya digenapi nubuatan ini. Kemarin nubuatannya ini juga ada. Karena sang Bapa itu hanya berkenan kepada anaknya. Makanya kita memperingatinya itu sebagai hari Teofani. Teofani itu penampakan ilahi. Disitulah Allah Tritunggal itu dinyatakan di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus itu keluar dari sungai Yordan. Nah itu. Jadi kenapa Yesus itu harus dibaptis? Padahal Yohanes berkata ya, aku tidak layak. Gitu. Tapi Yesus bilang apa?
supaya digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan Mazmur Daud. Itu. Jadi apakah Yesus berdosa? Enggak ada. Makanya kalau dibilang Yesus berdosa, apa dosanya? Apa dosanya? Itu dia. Nah, Mazmur ya, ini saya baru ingat ya. Coba kan Opi, bukakan dulu Mazmur 7 ayat 2 apa Mazmur 2 ayat 7. Anakku, anakku, engkau hari ini ku peranakan. Nah, coba. Aku mau menyatakan. Ini teofani, itu penyataan. Mazmur berapa, Kak? 7 ayat 2 ya kalau nggak salah. 7 ayat 2 supaya jangan tersenggah. 7 ayat 2. Mazmur 2 ayat 7. Sorry. Aduh, pengen ke toilet lagi aku. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan. Ini Mazmur Daud ini mau digenapi juga melalui peristiwa Epifani atau Teofani ya. RT6 mana ngerti. RT6 itu nggak tahu apa-apa tentang nubuatan. Oke, ya. Kita baca lagi. Ini nubuatan ya. Akulah suara yang berseru di padang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yesaya rasanya tuh. Iya, Yesa itu Yohanes 1 ayat 23 itu penggenapan dari Yesaya. Kan di bawah itu supaya Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ya. Oke, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Oke. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes ini dialah yang meluruskan jalan Tuhan itu. Karena setiap Tuhan datang itu harus dipersiapkan jalannya oleh Nabi Yohanes. Yang nantinya pun ketika Yesus datang untuk menghakimi, Elia pun datang untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Jadi untuk penggenapan nubuatan Yesaya dan Mazmur ini, kenapa Yesus itu harus dibaptiskan oleh Yohanes? Coba Kak baca Kak, Yohanes 1 ayat 23 Kak. Ini pengakuan Yohanes sendiri ya. Yohanes 1. Coba baca. Oke. Yohanes 1 ayat 23 jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan itu, Yohanes juga menggenapi itu. Jadi kenapa Yesus dibaptis? Supaya Yohanes ini menyatakan Yesus itu di halayak ramai, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi kalau untuk orang yang bilang Yesus dibaptis, coba baca sampai ke bawahnya Kak. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, dan di antara orang-orang yang 26 aja langsung. Oh, oke. Yohanes ini sama pertanyaan orang Farisi ya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, coba baca ayat 26 ya Kak. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah itu, Yohanes sendiri bilang, aku membaptis dengan air, tapi dia yang ada di tengah-tengah kamu, dia nunjuk Yesus di situ, dia membaptis kamu dengan Roh. Ini aku membuka tali kasutnya aja aku nggak layak. Jadi kalau dibilang Yesus berdosa, Yohanes mengatakan tidak. Jadi untuk apa Yesus dibaptis? Supaya digenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya dan Mazmur. Ada juga di Taurat yang saya lupa, kemarin ada saya screenshot waktu Romo menjelaskan ini. Jadi di dalam kitab Taurat Musa, di dalam Mazmur Daud, di dalam kitab nabi-nabi, nubuatan tentang Yesus ini harus digenapi ya. Farid, lu bilang salah, lu
minimal punya toret dulu. Itu nggak punya apa-apa. Itu beriman kepada Toret, Jabur, Injil, beli dulu barangnya. Biar paham. Tuhan lo aja kagak paham. Mohon maaf, kagak paham kalian yang beginian ya. Ini kelas tinggi sayang, bukan kelas bulu. Itu Bang Oli, lu nggak usah sakit hati akan apapun, ya kan? Nggak penting gitu. Gua ke toilet dulu, tanyain dulu dia kak. Ini Nabi. Astaga. Iya Pak. Jangan tanya yang aneh-aneh ya Pak ya. Saya masih dimuridkan soalnya. Gimana Pak? Oh Bapak lagi nulis. Iya. Kami yang khalifah jangan ketawa-ketawa ya, tolong. Oke. Kami ya naik Kak. Bisa nggak? Mantap, nop apa ya? Mantap. Penunggu room. Tadi aku habis diituin pas live. Live lagi. Sama kakak. Semangat Kanopi. Terima kasih. Penny. Nilomes, Cafe Nilomes. Nggak bisa terus dari kemarin ah. Nggak asik. Ya gimana Pak? Oh masih ngetik kayaknya Bapak. Oke lanjutkan Pak. Apa? Udah sampai mana nih? Nggak tahu Bapaknya lagi ngetik kayaknya. Memang aku nggak punya kapasitas untuk melakukan apapun selain dari membaca firman buat kakak. Oke, thank you ya kak ya. Halo, Pak Oli. Iya. Ya kan mau bertanya apa lagi Pak? Saya rasa sudah cukup Bu. Ya terima kasih. Saya minta turun juga ini Bu, biar Ya, dari Tuhan berkati Pak. bawahnya saya lihat ya. Ya. Terima kasih. Nih ada yang nanya, itu kok ada bendera Palestina? Emang kenapa? Kenapa? Mobil dulu. Ih sedap. Kemute itu kan Ovi, kemute. Tadi aku live pakai baju ini, jadi aku nggak usah ngeliatin bajunya. Jadi aku iniin, diserang sama haters. Kenapa? Emang baju apa? Kak, pakai baju apa? Oh, pegawai negeri PNS. Bukan. Apa guru? Anovi cantik sekali, makasih. Bu Sekretaris. Anovi, iya mantep Pak. Ya udah aku ini kamera. Wah, berbanyak kok merasa terpilih kau. Ya kan aku jual gorengan loh. Kalau punya Halo, orang RDS. Ya ampun cantik kok. Iyalah, dia demen ngomong sendiri. Menyala Bu Nopi. Apa sih, baju apa sih? Baju apa sih Kak Nopi? PDH Kak, PDH. Apa tuh? Baju dinas. Dinas apa? Dinas malam? Iya. Enggak, dinas pagi Kak. Masa malam sih ah? Baju coklat. Apa lagi baju coklat? Itu cuma baju. Oh, itu cuman baju. Buka aja bajunya Kak, buka Kak, ganti kaos. Gamis. Oh, Satpol PP Kakak. Ah, apaan sih? Bukan, nggak usah dipikirin. Oh, baju Bu Camat. Astaga Tuhan. Kanopi ini camat. Hah? Sekretaris lurah. Yang mana yang bener? Astaga. Halo Pak Amrin, halo.
Iya, salam Kak. Salam. Iya, makasih ya udah dibolehin bergabung. Ini saya mau tanya Kak, serius ini soal apa tadi kan, soal perjamuan kudus tadi kan Tuhan bilang setiap kali mengingat aku. Jadi maksudnya di situ apa kita tiap hari itu menyediakan jamuan kudusnya atau gimana cara lainnya itu Kak? Apa? Maksudnya gimana, Pak? Soal kan sempat dibahas tadi itu soal perjamuan iya, kudus. saya tahu itu. Maksudnya apa pertanyaannya? Maksudnya apa kita harus menyiapkan perjamuan kudusnya tiap hari? Kan Tuhan Yesus berkata setiap kali mengingat aku. Itu pekerjaan imam. Yesus itu kan kenapa dia memecah-mecahkan roti, dia juga itu bertindak sebagai imam. Jadi karena gini kan, kurban itu hanya bisa, kalau kita lihat di dalam Taurat Musa, kurban itu hanya bisa dipersiapkan oleh imam keturunan Lewi, keturunannya. Jadi kalau tidak imam dia tidak bisa. Kenapa Yesus memecah-mecahkan roti atau melakukan perjamuan itu? Karena dia imam. Itu dia bertindak sebagai jabatan dia yang adalah Mesias. Salah satunya adalah keimamatannya itu. Jadi siapakah yang boleh melakukan perjamuan itu? Hanya imam. Selain dari imam tidak boleh. Karena yang boleh menyerahkan kurban itu hanya imam. Oh iya Kak, saya ngerti sampai di situ. Terus yang kita lakukan sebagai pengikutnya gimana Kak? Ya kita mengikuti imam kita lah. Bapak kan di gereja ada imamnya kan? Ada. Nah, karena di dalam Alkitab juga kan dikatakan ya, itu adalah tugas keimamatan. Ada 3 jabatan di dalam gereja ya. Yang pertama itu adalah episkopos atau gembala, lalu ada presbiter dan ada diakon. Iya. Hanya seorang imam atau presbiter yang tertabis yang bisa melakukan sakramen itu. Jadi tanpa imam ya kita tidak bisa melakukan sakramen itu. Itu namanya itu aja. Gitu. Karena kurban pun ya, makanya gue bilang tadi orang Kristen itu menggenapi Taurat, bukan meniadakan Taurat, tetapi melakukan seluruh apa yang diperintahkan di Taurat. Hanya Imam Harun dan anak-anaknya yang diangkat menjadi imam kan. Mereka waktu ditabiskan mereka melakukan kurban nggak? Coba kalau kita baca di dalam Kejadian ya. Iya. Ini yang waktu Imam Harun itu diinin dengan anak-anaknya itu. Nah itu. Jadi gimana ekaristi itu, gimana kurban itu? Ya hanya imam yang melakukannya, tidak boleh selain imam. Gitu. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan ya, kita membantu gereja untuk kelangsungan dari ekaristi itu. Tetap yang melakukannya itu adalah seorang imam. Gimana ya? Membuat mesbah. Nih, kupan nih. Nah, kalau Bapak baca di dalam Keluaran, itu semuanya tentang ini, kurban. Gimana Pak? Bisa dibantu? Yang suka di framing sama RT sebelah ya, itulah kurban yang sempurna yang tai-tai itu loh. Yang tai, yang dibakar habis di luar perkemahan itu. Yang kotoran-kotoran itu. Ada. Ini tentang kemah suci, kandil. Ini pakaian imam itu Keluaran 28. Nah, coba Keluaran 29 mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ini mereka ini sebagai imam. Iya. Nih ya, lihat ya. Yang tetapi daging lembu jantan dan kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah kurban penghapus dosa. Ini yang di framing mereka ini. Kalau kita cek itu, ini hari pentahbisan Harun dengan anak-anak. Karena hanya imam yang berkorban. Sebelum imam memberikan kurban, menyerahkan kurban, mereka juga mempersembahkan kurban untuk dirinya sendiri demi Alek. Ini pada paham kagak? Jadi apakah orang Kristen tidak melakukan kurban? Pakai sampai detik ini. Nah, iya jujur karena saya kan masih kurang paham. Jadi kita seperti yang kakak bilang tadi, kita itu harus memberikan korban juga. Jadi kita sebagai jemaat apalah yang kita harus berikan supaya kita, kakak bilang tadi kan kan Yesus kita sudah menyerahkan badannya, darahnya. Tadi udah dibacain kan. Ini kurban untuk kau. Jadi kita itu melakukannya dengan roti dan anggur. Kurban kita itu
bukan lagi domba, sapi, Iya, iya. burung tekukur, roti, ya, tepung, bukan. Tetapi dengan ini tubuh dan darah Kristus. Kan Yesus sudah ngasih tadi. Berarti kita kurbannya itu apa? Ya darah dan tubuh Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Ini. Ekaristi tadi. Coba baca lagi. Kanopi kalau masih bisa boleh nih. Ya, apa? Bukan unta ya. Unta itu barang haram. Dia itu nggak pernah dijadiin kurban ya. Baca apa Kak? Di mana Kak? 1 Korintus tadi Kak. 1 Korintus 11 ayat 24, 25, 26. Bentar ya. Bentar. 1 Korintus 11 Ayat 24. Ayat 24. Oke. Ayat 24. Mana? Ini. Oh, dan sesudah itu yang ini. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Udahan, inilah tubuhku waktu dia ngambil roti, ini tubuhku yang diserahkan bagimu, berarti itu punya kita. Itu kurban kita yang diserahkan bagimu. Ya kan? Iya, iya. Itu. Jadi kurban apa Kak? Roti dan anggur. Makanya kalau kita sudah ortodok ngerayain Natal Kak, nggak ngerayain, nanti aku jelasin. Makanya kita orang yang sudah menerima Kristus melalui sakramen baptisan dan krisma, setelah itu baru kita boleh menerima kurban tadi. Ini loh. Iya. Kenapa kita disebut Kristen? Kristus itu artinya yang diurapi. Karena Yesus sudah diurapi, maka kita juga terurapi melalui sakramen krisma. Bapak di sakramen nggak krisma? Iya. Bapak melakukan sakramen krisma nggak? Maksudnya maaf ya, saya kurang ngerti sakramen krisman itu baptis atau gimana? Enggak, jangan lagi Krisma bukan kakak. Saya mau baptis. tahu. Loh, kita Kristen karena kita di krisma loh. Ini tunggu. Iya. Jangan bilang orang Kristen nggak tahu sakramen krisma. Krisma itu diolesi pakai minyak, diurapi. Bukan sidi, bukan. Sidi apaan? Sidi itu katekisasi, cuy. Makan aja Kak, kalau biasanya yang dikenal tuh. Jadi gini, sakramen krisma itu kita terima setelah sakramen baptisan. Kita nerima materai, Roh Kudus. Ini Muslim. Oh, Pak Amrin Muslim. Sorry, Muslim. Kak, saya bukan Muslim loh. Kak, saya itu serius nanya karena. Oh, ini ada yang bilang katanya Muslim, oh. Enggak loh. Iya Pak, jadi gini. Ini ada yang bentar, pinter Kak, nih. saya itu bukan Ya, mau ini debat. izin Saya bener kan ini. kurang tahu. Izin bener. Saya Terus bertanya. sudah baptisan harus krisma. Nah, sakramen ada 2, astaga Tuhan. Nah ini makanya sakramen Ya, itu gimana lah, Kak? sakramen itu ada Nggak mungkin yang belum itu saya katakan iya. Makanya saya kurang ngerti tadi. Kalau saya udah dibaptis, terus yang Oke. apa itu olesin minyak itu Siap, enggak siap. loh, Kak. nggak punya krisma tapi disebut Kristen. Astaga Tuhan. Konsep apa ini? Loh jadi gimana lah? Kan saya kan cucu, makanya saya bukan. Kok bisa kalian disebut Kristen? Kak krisma. Anjas, kita ini semua diurapi loh. Karena Kristus. Karena ada Kristus makanya ada Kristen. Karena ada Kristus yang diurapi, maka kita juga diurapi. OMG. Iyalah kalau Oke, diurapi siap. itu Mungkin di Roh tempat Kudus. Bapak nggak ada ya. Oke, ini saya jelasin ya. Nah, Aduh, saya dengan berat hati, ini tidak ada intervensi ya terhadap denominasi apapun. Saya nggak ngomongin denominasi, saya mohon maaf. Tapi ini saya bicara ajaran Alkitab aja ya teman-teman ya. nah, Jangan ada yang tersinggung dulu ya, jangan langsung skeptis dengan penjelasan saya ya. Jadi gini, enggak saya tersinggung loh, nggak Kak. apa-apa. Saya jelasin ya. Sakramen itu memang ada 7 sejak semula. Bahkan ada sakramen pengakuan dosa, itu juga Yesus yang nyuruh ya. Aduh Tuhan. Jadi Pak, kenapa kita ini disebut Kristen? Ya karena kita ini juga diurapi. Diurapinya itu bukan diurapi secara mistis aja.
bukan secara rahasia kerajaan ilahi aja, tapi juga ada secara lahiriah, yaitu dengan minyak urapan. Makanya ada kenal yang namanya minyak urapan, bukan untuk dijual beli ya. Minyak urapan itu untuk sakramen krisma, bukan diperjualbelikan. Aduh Tuhan, kadang-kadang memang ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Jadi kenapa ada minyak urapan? Kenapa Yesus juga pernah diurapi kan? Dikatakan diurapi ya, sampai perempuan itu juga mengurapi kakinya. Kita orang Kristen melalui sakramen krisma, kita ini diurapi, semua diurapi. Makanya sampai ada lagunya ya, Harun itu diurapi ya, diminyaki dari kepalanya sampai kemana itu? Ke badannya itu sampai luruh ke bawah itu ada. Ya toh? Pernah tahu ya? Pernah tahu. Nah, itu. Jadi kita itu dikatakan menerima Roh Kudus, menerima materai itu melalui sakramen krisma, bukan baptisan. Bukan. Iya Kak, iya. Iya. Jadi makanya kenapa ada istilah Kristen, ada istilah Kristus, Kristos. Iosos Kristos. Kristus itu artinya diurapi. Siapa yang diurapi? Imam, nabi, dan raja. Makanya kalau kita sudah menyatu dalam Kristus, kita juga akan disebut anak-anak raja, nggak sih? Makanya kita juga disebut adalah pengikut imam besar kita, Yesus Kristus, karena kita sudah mengenakan Kristus. Jadi melalui sakramen krisma ini setelah baptisan. Setelah baptisan itu kan yang dicelup 3 kali atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang artinya kenapa 3 kali? Karena kita sudah menyatu di dalam kematiannya sekali, menyatu dalam penguburannya, dan menyatu dalam kebangkitannya. Itu kenapa kita itu dicelupkan 3 kali, disatukan bersama-sama dengan Yesus, karena kita harus menyatu dengan Kristus. Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus? Iya. Telah mati, dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus, dan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus. Nah, setelah sakramen itu, maka kita melakukan sakramen krisma. Biasanya imam itu akan mengolesi kita itu dengan minyak urapan. Karena sama seperti gini ya, kenapa kita itu perlu diminyaki? Kenapa kita perlu diurapi? Anda tahu gladiator? Sebelum mereka itu bertarung melawan musuhnya, mereka itu diminyaki supaya licin, gak gampang musuhnya itu menangkap mereka. Itu juga sebenarnya dilakukan kepada kita. Kenapa kita diminyaki? Supaya iblis itu gak bisa nangkap kita. Itu biasanya diminyaki dari sininya, kepalanya, kupingnya, karena semua instrumen dari tunggu sebentar. Instrumen dari iblis itu kan tubuh kita ini, pendengaran, pikiran, penglihatan, mulut, tangan, kaki. Nah, ini semua. Jadi dengan cara misteri kita juga dipersiapkan untuk bertarung melawan iblis. Makanya semua kita diminyaki, kaki kita pun sampai ke kaki. Jadi dari kepala sampai ke kaki itu diminyaki. Dan kita dimateraikan. Iya. Itu. Iya Kak, makasih penjelasannya. Dan ini 13-14 itu ayatnya. Iya Kak. Nah. Oke, makasih penjelasannya. Jadi ini kan saya tuh saya bilang tadi saya serius, saya bukan mau debat, saya Kristen betul. Enggak. Room saya memang room edukasi kok. Enggak ada masalah sama saya, enggak apa-apa. Jadi ini yang disalahkan siapa? Sementara yang kita tahu, contohnya saya kan, saya dibaptis. Jadi yang kakak bilang tadi soal minyak urapan itu nggak ada loh Kak. Jadi apa salah saya? Pak, padahal disuruh loh di sini Pak. Itu sakramen, ya, tapi Bapak tidak menerimanya. Carilah gereja yang menyediakan itu Pak. Kalau kita tidak di krisma, kita dimateraikan pakai apa? Kak, iya Kak, iya. Makasih. Sementara kan kasihan nih, mumpung udah kenal sama Tuhan Yesus. Harus. Iya, sementara karena kehausan saya, makanya saya minta naik kayak gitu loh Kak. Iya. Jadi sementara gimana solusinya? Sementara di sini sekitar sini nggak ada yang seperti itu loh Kak. Jadi gimana? Saya nggak membantah, saya mengiyakan penjelasan kakak. Ini ajaran Tuhan Yesus.
Iya, nggak Sekitar apa-apa sini Pak. nggak ada. Gini aja Pak, kita nggak usah saling salah-salahan, tapi carilah gereja yang menyediakan sakramen Krisma. Ya itu dia tadi sekitar sini. Memang Itu saya biasa dengar-dengar Katolik dan Ortodok itu ada sakramen ini. Yang punya 7 sakramen ini ada. Oh gitu ya. Hmm. Di HKBP nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada. Gini ya, coba kita baca dulu ya. Efesus 1 ayat, coba Kanopi, 13-14 Kanopi. Nah, nggak apa-apa, ini pengetahuan untuk kita ya, karena kita nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Iya. Efesus 1 ayat 13-14. Nggak ada di HKBP CD kakak, bukan CD, ini bukan CD, mohon maaf, bukan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah lanjut nggak? Iya, lanjut. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu jaminan kita. Kalau kita nggak ada penjaminnya, terus pakai mana kita? Mana kita bisa ke sorga? Loh, kalau kita nggak dikasih jaminan, mati ya. Terus kita, loh kok aku nggak ke sorga? Loh, mana jaminanmu? Roh Kudusmu mana? Aku nggak dimaterai, nggak dicap. Loh, kamu nggak bisa dibangkitin. Kenapa? Nggak ada tanda capnya sama RT sebelah. Nggak mau. Saya sayang sama kalian, 690 orang. Saya nggak mau kalian kayak yang sebelah juga dihakimi. Nggak mau. Kalian harus dapat krisma. Nggak mau tahu kalau Kristen udah mumpung kenal sama Tuhan Yesus, jangan nanggung, nyelup sekalian, kumplungin sekalian. Kita benar-benar harus kenal Tuhan Yesus secara utuh. Oh sayang Pak, Bapak mau nanti udah metong ya, terus plongo di alam penantian. Loh, saya kok nggak dibangkitin untuk dikasih mahkota? Situ nggak ada materai, cu. Kita nggak bisa marah lagi. Kenapa? Wong kita nerima ajaran yang salah. Itu ayatnya. Nggak ada perintahnya gigi elu. Botol yang bilang nggak ada perintahnya. Nih, atau tidak tahukah kamu tuh. Kamu semua dijamin dikasih materai. Tuhan. Bapak harus krisma. Iya kak Agatha, makasih. Jadi di situ harus juga saya disalahkan. Sementara yang kita tahu selama ini kan kayak gitu kak. Makanya saya mau konsultasi. Saya udah bilang tadi saya bukan mau debat, saya mau konsultasi sama kakak tadi. Bagaimana gitu. Gini ya teman-teman ya, saya tidak bicara tentang perbedaan apapun. Pokoknya sekali kalian mengenal Tuhan Yesus, sekali kalian menuhankan Tuhan Yesus, kalian saudara saya. Saya nggak peduli. Iya. Saya mau kalian selamat. Saya nggak peduli kau denominasi mana, persetan dengan apapun gereja kau judulnya apa. Tapi saya mau kalian selamat. Demikianlah video yang dapat kami bagikan, kiranya menginspirasi atau memberkati, memberikan pemahaman tentang pengajaran dari teman-teman kita murtadin yang diurapi dan dipakai Tuhan dalam penginjilan. Dan harapannya adalah supaya semakin banyak yang bertobat dan mengenal Yesus, apapun agamanya, denominasinya, tidak bermasalah karena kita satu tubuh Kristus. Jadi yang terpenting adalah memuliakan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian yang dapat kami bagikan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dan juga berbelanja produk yang kami sediakan di deskripsi ya. Dan belanja Anda itu akan mendukung kami dalam pelayanan, dalam kebutuhan pelayanan yang kami kerjakan hari ini.
Puji Tuhan, sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya.